天有之，有着落，遇上钩了。宝钗，好你！却喜怒行于10万毒万，放刀念虽强，上古机缘，虽无仙宝之威。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-133, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin berniat untuk pergi meninggalkan Tide Abyss, tetapi wanita di dalam gulungan hitamnya Walin menyuruh kepada Walin untuk masuk ke dalam Tide Abyss karena di dalam sana adanya sistem bintang lain yang disebut sebagai All Heaven Star. Yang singkat cerita, wanita itu memberikan iming-iming kepada Walin bahwasanya di sana Walin akan bisa untuk membangkitkan Limuan, tetapi Walin tidak bisa terlalu percaya kepada wanita tersebut, yang jadinya pun pada akhirnya Walin menganggap wanita itu sebagai ancaman dan Walin menyegel wanita itu di tepi dinding dari Tide Abyss. Dan singkat cerita, Walin pergi dari Tide Abyss, yang Walin pun menyelesaikan urusan terakhirnya pada wilayah dari Spirit Demon Land, yang pada akhirnya setelah selesai, Walin berniat untuk kembali ke Tide Abyss dan memasuki sistem bintang baru yaitu All Heaven Star untuk menghindari gurunya yaitu Tianyuzi. Yang di saat Walin ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja Tianyuzi bersama dengan ketiga monster tua lainnya dari Tianyu Star telah muncul, yang singkatnya karena akar masalah dari Walin dan untungnya Walin bisa kabur dari ketiga monster tua tersebut. Tetapi ketiga monster tua itu mereka masih mengincar Walin dengan mereka yang mengirimkan Tanglan ke sistem bintang All Heaven, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di luar angkasa dari sistem bintang All Heaven, yang di sana tampak adanya kultivator yang dikejar oleh para binatang serangga berbahaya yang karena mereka mengambil sebuah harta, yang dengan di sana seorang pria bernama Sun Xuexiang sedangkan sang wanita bernama Ran Yue. Yang di sana Sun Xuexiang merasa khawatir dengan nasib mereka yang tidak akan selamat dari kejaran para serangga itu yang sangat kuat, dan juga mereka tidak sanggup untuk melawan para serangga itu, yang jadinya pun Sun Xuexiang menyuruh kepada Ran Yue untuk membuang saja harta yang mereka ambil. Tetapi Ran Yue tidak mau dan mereka pun tetap melanjutkan pelariannya. Dengan di sana Sun Xuexiang mencoba untuk menggunakan kekuatannya membuat dinding penghalang, yang dinding penghalang itu beradu dengan banyaknya para serangga. 还需知晓此方星空的情报，这罗天行域极为陌生。 Sedangkan di tempat Walin, ia baru melakukan penjelajahan pada sistem bintang All Heaven, yang di sini Walin masih berjalan dengan buta arah karena Walinnya sama sekali tidak mengetahui mengenai sistem bintang All Heaven ini, yang jadinya ia melakukan perjalanan tanpa arah, tetapi ia berniat untuk mencari keluarga Donglin, kembali kepada rombongan dari kultivator sebelumnya yang dikejar oleh para kawanan serangga. Di sana Ran Yue tidak bisa setuju untuk melepaskan harta yang mereka ambil karena hal itu tidak akan menjamin mereka selamat dari para kawanan serangga ini. Bisa saja mereka memberikan harta itu, tetapi para serangga ini tidak akan berhenti untuk mengejar mereka. Artinya percuma saja mereka tidak akan selamat. Dan di sini Ran Yue lebih memilih untuk mereka berlindung di dalam pelindung dari harta petirnya Ran Yue, yang karena para serangga ini memiliki kelemahan dengan serangan petir. Yang setidaknya dengan pertahanan ini maka mereka akan bisa bertahan hidup setidaknya selama 7 hari sampai keluarga mereka membantu mereka dalam situasi ini. Tetapi di tengah itu Walin tanpa sengaja melewati tempat mereka, dan di sana pun Ran Yue merasakan kalau Walin memiliki kekuatan dari unsur guntur celestial, yang langsung pun Ran Yue memanggil Walin meminta tolong kepada Walin untuk menyelamatkan mereka, yang sebagai bentuk bayarannya maka Ran Yue akan menjamin keluarga Rannya akan memberikan apapun yang Walin inginkan. Walin pun bertanya di mana lokasi keberadaan dari keluarga Ran ataupun planet dari Ran Yunsing. Ran Yue menjawab setidaknya jarak mereka sekarang dari planetnya hanya kisaran 7 hari perjalanan. Walin pun segera menyelamatkan mereka.
却喜怒形于。 Dengan hanya satu kali serangan dari kekuatan gunturnya, Walin bisa mengusir para serangga tersebut. Yang di sana Walin juga melihat mereka semua berada di ranah dari transformasi jiwa, tetapi mereka semua tanpa bisa melewati situasi sebelumnya dengan sangat baik dan juga tenang, yang membuat Walin menyadari kalau mereka sepertinya telah ditempa menghadapi situasi berbahaya sejak lama. Setelahnya pun Ranyue bersama dengan lainnya mereka berterima kasih kepada Walin karena telah diselamatkan, dan di sana pun Ranyue akan bersedia untuk mengantarkan Walin ke tempat dari planet keluarga Ran miliknya, yaitu Ranyunsing. Yang di sini juga mereka mengira Walin adalah utusan Guntur karena Walin yang memiliki kekuatan dari Celestial Guntur, yaitu kekuatan yang lebih istimewa daripada kekuatan Guntur biasa. Walin yang dianggap sebagai utusan Guntur, ia tidak membenarkan ataupun menyalahkannya. Yang Walin terima-terima saja jika dipanggil dengan sebutan utusan Guntur, yang juga Walin mengira sepertinya utusan Guntur ini merupakan sesuatu yang terhormat dan mungkin Walin akan bisa memanfaatkannya. Dan setelahnya pun mereka melakukan perjalanan menuju ke tempat dari planet Ranyunsing. Di tengah perjalanan itu, Walin bertanya mengenai lokasi dari planet Ranyunsing ini, yang di sana Sun Xueshang menjelaskan kepada Walin bahwasanya planet dari Ranyunsing merupakan salah satu planet yang termasuk dalam bagian bintang dari Qian Huangxiang. Yang Qian Huangxiang sendiri merupakan salah satu dari wilayah kuat dari wilayah utara. Mendengar hal itu membuat Walin menyadari bahwasanya sistem bintang pada All Heaven Star ini ternyata sangat banyak dan juga menumpuk pada sistem pembagian wilayah mereka. Setelahnya Ranyue penasaran siapa namanya Walin, ia pun bertanya mengenai namanya Walin dan Walin memberikan nama samaran yaitu Sumu. Ranyue yang mendengar itu menganggap Walin berasal dari keluarga Su karena ternyata di wilayah dari Qian Huangxiang juga adanya keluarga dari marga Su, dan Ranyue mengira kalau Walin berasal dari sana. Dan di sana Ranyue ingin bertanya lagi kenapa Walin bisa berada di tempat ini, tetapi Walin kesal kepada Ranyue yang banyak bertanya. Walin pun memberikan kode kalau ia tidak suka, yaitu dengan binatang gunturnya Walin yang mengamuk. Hal itu pun seketika membuat Ranyue merasa ketakutan dan juga bersalah. Ia pun meminta maaf kepada Walin karena telah banyak bertanya. Setelahnya Walin juga bertanya mengenai wilayah Dongling pada sistem bintang All Heaven ini, dan pertanyaan tersebut seketika membuat mereka semua kaget dan juga memberitahu kepada Walin bahwasanya keluarga Dolin merupakan keluarga yang sangat berbahaya dan juga terkenal sebagai keluarga pembantai legendaris yang ia berada di wilayah timur dan juga merupakan keluarga terkuat di wilayah timur. Tetapi untuk mengenai informasi lanjut mengenai keluarga Dolin ini tidak terlalu jelas karena keluarga Dolin diakui sebagai keluarga misterius yang kemunculannya tidak bisa diprediksi, kadang muncul kadang juga menghilang tanpa jejak, yang jadinya minim sekali informasi dari keluarga Donglin. Walin setelah mendengar itu langsung menyuruh kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi karena Walin yang telah bertanya mengenai keluarga Dolin, hal ini seketika membuat Ranyue dan juga lainnya langsung mereka memberikan kewaspadaan kepada Walin karena keberadaan Walin akan berbahaya jika berurusan dengan keluarga Donglin. Yang jadinya pun Ranyue berniat melaporkan hal ini kepada keluarganya, dan setelah itu pun singkat cerita mereka pada akhirnya telah sampai di planet dari Ranyunsing. Setelahnya rombongan dari keluarga Ranyue berpisah dengan Walin karena Ranyue ingin melaporkan ekspedisi mereka kepada keluarganya. Walin tidak masalah dengan hal itu dan setelahnya mereka berpisah, dan di sini Walin yang telah mengetahui lokasi dari keberadaan keluarga Dolin yang berada di wilayah timur. Di sini Walin ia tidak akan segera pergi ke sana dalam waktu yang dekat karena Walin ingin terlebih dahulu mempersiapkan dirinya yang setidaknya minimal ia berada di kultivasi tingkatan kedua, baru ia akan percaya diri untuk menelusuri wilayah Donglin karena sebelumnya juga mengetahui informasi kalau keluarga Dolin merupakan keluarga yang berbahaya. Jadinya Walin harus berhati-hati dengan sekarang ia akan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Yang tujuan Walin sendiri ke wilayah timur untuk mencari kesempatan apakah benar di sana adanya sebuah metode untuk bisa membangkitkan Limuan yang karena informasi dari wanita gulungan hitam sebelumnya. Setelah Walin memasuki kawasan dari wilayah Ranyunsing, di sana Walin telah memiliki beberapa informasi penting dari wilayah ini, yang dimana di wilayah Ranyunsing ini adanya 3 keluarga fondasi, yaitu keluarga Ran, keluarga Zhou, dan juga keluarga Sun, yang tingkatan kekuatan mereka masih berada di tingkatan Ascendant, yang Walin juga mengukur mereka jika dibandingkan dengan sistem bintang aliansi kultivasi. Tentu saja tingkatan seperti ini bukanlah tingkatan yang tinggi dan mungkin saja sudah menjadi tempat pertumpahan darah untuk pengambilan wilayah, yang karena perbedaan sistem kepemimpinan, satu sistem keluarga, satunya merupakan sistem sekte. Yang Walin juga menilai di All Heaven Star ini memiliki banyak dari kekuatan alami yang melimpah, yang di sini juga Walin melakukan penyamaran pada kultivasinya, yang dimana Walin membuat kultivasinya pada tahapan
ranah pembentukan Qi awal, yaitu ranah yang sangat rendah dibandingkan ranah dengan aslinya Walin, yaitu Ascendan. Tujuan Walin melakukan hal ini agar dirinya tidak mudah terdeteksi oleh Tian Yunzi. Setelahnya pun Walin pergi ke tempat dari pelatihan kultivasi dari keluarga Sun yang dijaga oleh anggota keluarga Sun bernama Sun Lin. 下放即可。 白日做梦，一看就道心不坚。 Yang di sana Walin membayar tempat pelatihan itu, dan setelahnya Walin bisa berlatih di dalam sana. Yang Walin pun memanfaatkan energi alam pada tempat tersebut. Walin berniat untuk bisa mempercepat dirinya terobos ranah, yang dimana Walin harus membutuhkan batu peri dengan jumlah yang sangat banyak. Yang di sini Walin berniat untuk mendapatkan giok peri itu dengan cara dirinya akan menjual harta modifikasi Walin. 10万赌外，凤刀念虽强，上古机缘，虽无仙宝之威。 yang diberikan kekuatan run agar bisa memodifikasi harta itu seperti harta itu merupakan harta celestial. Dan singkat cerita, setelah ketiga harta itu jadi, Walin pun berniat untuk menjualnya. Setelahnya Walin keluar dari tempat pelatihannya dan ia bertanya kepada Sulin di mana lokasi yang bisa digunakan untuk melakukan jual beli harta. Dan singkat cerita, Sulin memberitahu adanya pavilion Bauhe yang bisa Walin gunakan. Yang pavilion tersebut juga merupakan pavilion yang berkualitas tinggi. Walin pun dengan segera pergi ke tempat dari pavilion tersebut. Ya, setelah Walin sampai di pavilion itu, Walin tiba-tiba saja dihadang oleh penjaga dari pavilion itu bernama Sun Feng. Yang di sana Sun Feng langsung tidak mengizinkan Walin masuk ke dalam pavilion ini karena pavilion ini memiliki persyaratan untuk bisa memasukinya. Pertama, hanya ranah Nesken Soul ke atas yang bisa memasuki pavilion ini, dan setidaknya orang yang memasuki pavilion ini harus membelanjakan harta mereka sebanyak dari 100.000 harta peri giok. Walin yang mendengar itu pun ia tidak bisa untuk mengeluarkan peri giok sebanyak itu karena Walin yang membutuhkan peri giok untuk tingkatan kultivasinya. Dan di sana pun Walin menunjukkan harta miliknya yang mana tahu bisa untuk membujuk Sun Feng membiarkan dirinya masuk. Yang di sana pun Sun Feng memeriksa hartanya Walin, tetapi Sun Feng menganggap hartanya Walin sangat aneh. Tetapi bukan karena harta itu beneran aneh, tetapi karena ranahnya Sun Feng yang masih Nesken Soul masih belum bisa mengetahui puncak dari esensi harta tersebut, yang justru malah membuat Sun Feng menilai harta ini sangat tidak stabil dan menganggap harta ini merupakan harta sampah yang bahkan tidak layak disebut dengan harta spiritual. Walin sadar memang sulit untuk berbicara dengan Sun Feng. Walin pun bertanya kepada Sun Feng apakah adanya seseorang yang berada di ranah transformasi jiwa yang dapat Walin ajak berbicara. Sun Feng pun menganggap Walin terlalu sombong karena Walin berani untuk mengajak berbicara di ranah transformasi jiwa yang pada Walin masih berada di ranah pembentukan Qi alias ranah palsunya Walin. Tetapi di tengah keributan itu tiba-tiba saja adanya penetua dari keluarga Sun bernama Sun Lin, yang di sana ia langsung dibuat tertarik dengan pedangnya Walin. Ia mengetahui betul harta ini bukanlah harta sampah dan ia memperingatkan kepada Sun Feng untuk tidak bertindak kasar kepada tamu mereka. Yang di sana penetua Sun Lin mengetes harta itu, yang harta itu bisa untuk digunakan sistem teleportasi. Yang hal itu membuat Sun Lin semakin tertarik dan Sun Lin ingin membelinya. Walin memberitahu kalau harganya 3.000 giok peri, yang langsung pun Sun Lin mengeluarkan uangnya dan membeli harta tersebut. Walin setelahnya memamerkan harta lainnya, yaitu cermin emas, yang di sana pun Sun Lin langsung bisa merasakan harta itu lebih istimewa dari pedang sebelumnya. Sun Lin langsung tertarik dengan harta itu, bertanya kepada Walin berapa harganya. Walin memberitahu harganya 50.000 batu giok peri. Sun Lin seketika dibuat kaget dengan harganya yang sangat mahal, tetapi Sun Lin justru menganggap harga tidak masalah, yang jauh lebih penting kesempatan untuk bisa mendapatkan harta ini sepertinya hanya sekali saja. Dan setelahnya pun Sun Lin membeli harta tersebut. Setelahnya Walin juga memamerkan harta lainnya, yang kali ini merupakan harta dari jempit rambut giok. Yang di sana pun Sun Lin semakin dibuat kaget karena harta itu memiliki formasi run yang sangat kuat. Walin memberitahu kalau ia memberikan tawaran sebanyak 100.000 batu peri giok, tetapi seketika Sun Lin menganggap harga itu yang sangat mahal dan Sun Lin tidak bisa untuk membelinya. Walin pun setelahnya pergi dari sana, tetapi Sun Lin yang menyadari kalau Walin masih berada di ranah dari pembentukan Qi, yang hal itu membuat Sun Lin menganggap Walin merupakan orang yang lemah yang bisa untuk dirampas hartanya. Tetapi setelah Walin pergi dari sana, tiba-tiba saja muncul sosok dari kawan lama kita dari Suzakusar, yaitu Sun Tai.
Yang di sana Sun Tai melihat Walin yang menjauh dari pavilion Bouhe. Seketika ia dibuat sangat kaget karena ia tahu betul sosok itu mirip sekali dengan Wang Lin. Tetapi ia menganggap mungkin dirinya salah lihat dan menganggap dirinya yang sudah terlalu tua yang membuat persepsi pandangannya memburuk. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Walin muncul di hadapan dari Sun Tai. Dan di sana juga Walin menggunakan kekuatannya untuk membuat isolasi pada ruangan mereka. Yang hal itu semakin membuat Sun Tai kaget karena Walin sekarang kekuatannya sudah berada di ranah puncak, yaitu Ascendan, yang bahkan dirinya sekarang masih berada di ranah transformasi jiwa. Walin pun bertanya kepada Sun Tai kenapa Sun Tai bisa berada di sini. Walin menduga apakah ini karena teknik dimensi yang dimiliki oleh penetua leluhur suku troll yang membuat Sun Tai pergi entah kemana. Sun Tai membenarkan hal itu, dirinya memang dipindahkan ke sistem bintang oleh Heaven dengan teknik leluhur suku troll sebelumnya. Yang jika kalian ingat itu merupakan terakhir kali kita melihat Sun Tai. Dan setelah Sun Tai berada di sistem bintang oleh Heaven yang berhadapan dengan keluarga Lu, singkat cerita karena hal itu membuat kultivasi dari Sun Tai sekarang telah merosot, yang dirinya juga sekarang telah melemah. Dan di sana juga Walin bertanya kepada Sun Tai apakah Sun Tai mengenali keluarga Donglin yang berada di wilayah timur, yang di sana apakah adanya keluarga Siang. Sun Tai menjawab dirinya tidak terlalu yakin, tetapi dari apa yang ia ketahui selama ini sepertinya tidak ada keluarga Siang. Yang di sini juga Sun Tai bisa menebak alasan Walin sekarang ingin mencari batu peri Giok karena Walin ingin menggunakannya untuk bisa meningkatkan kultivasinya dan melakukan terobosan. Dan Sun Tai menganggap hal itu sepertinya akan sulit bagi Walin karena Walin membutuhkan banyak sekali batu peri Giok, yang bahkan jumlah dari Walin kumpulkan sekarang sangat jauh sekali dari kata cukup. Dan juga setelahnya Sun Tai memberitahu sistem kekuatan yang paling kuat di wilayah oleh Heaven ini adalah Istana Dewa Petir, yang sekaligus juga merupakan asal-usul dari mutiara tianinya Wang Lin. Singkat cerita setelah itu pertemuan mereka berakhir dan Walin pun berpisah dengan Sun Tai. Di tengah perjalanan Walin pergi dari sana, tiba-tiba saja Walin mendapatkan serangan dari telapak tangan raksasa, yang serangan tersebut berasal dari Sun Lin yang sebelumnya berniat ingin merampok hartanya Wang Lin. Di sana pun Sun Lin merasa sangat puas karena ia mengira akan berhasil untuk mendapatkan hartanya Wang Lin, tetapi semangat itu seketika langsung memudar karena serangan sebelumnya sama sekali tidak berpengaruh kepada Wang Lin. Hal itu seketika membuat Sun Lin merasa ketakutan dan ia pun menyadari bahwasannya ranah Wang Lin yang berada di pembentukan Qi merupakan ranah palsu. Walin yang tidak terima diserang oleh Sun Lin. Walin pun dengan segera membalas Sun Lin. Tetapi Sun Lin ia kabur dari sana, mencoba untuk kembali ke tempat keluarganya meminta pertolongan dari sana. Walin mengejar Sun Lin yang pada akhirnya Sun Lin sampai di kediaman dari keluarga Sunnya, yang di sana juga Sun Lin langsung memfitnah Walin dengan mengatakan kalau Walin merupakan penjahat yang berniat buruk kepada dirinya. Hal itu seketika membuat Walin semakin marah kepada Sun Lin, yang Sun Lin tidak hanya mencoba untuk menyerang Walin, merampok hartanya Walin, tetapi Sun Lin sekarang juga memfitnah dirinya. Hal itu semakin membuat Walin tidak suka dengan sikapnya dari Sun Lin, dan Walin pun hendak untuk memberikan hukuman kepada Sun Lin, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Yang untuk episode kali ini walaupun tidak adanya pertarungan epik, tetapi untuk bertemunya dengan kawan lama kita dari bintang Suzakusar itu cukup memuaskan cuy, yaitu Sun Tai. Yang walaupun Sun Tai ini merupakan sepenuhnya orang baik, tetapi Sun Tai bisa dibilang orang yang berjasalah karena pernah menyelamatkan nyawanya Walin walaupun secara terpaksa. Yang hal itu sudah memberikan kesan yang cukup dalam. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.